Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sudah join on time di kegiatan kita perkuliahan sore hari ini. Mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktek ya. Alhamdulillah teman-teman sudah hadir tepat waktu. Kemudian saya minta maaf di minggu kemarin saya nggak bisa join kegiatan perkuliahan karena lagi di Bandung. Jadi hari ini saya akan melanjutkan kegiatan perkuliahan kita di pertemuan ke-11. Oke, saya coba tampilkan materinya sudah terlihat, sudah kelihatan. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik. Oke, baik. Saya izin lanjutkan. Rekan-rekan semua, hari ini pertemuan ke-10 mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktek kelas D, Prodi D3 Pemasaran tanggal 30 Oktober 2024 ya, ngelanjutin yang kemarin sebelumnya di minggu lalu yang kita nggak masuk. Nah, teman-teman semua di minggu pertama kemarin saya memberikan tugas rekan-rekan untuk menjawab beberapa pertanyaan dan teman-teman juga sudah mengupload tugasnya di link tugas pertama ya. Terima kasih yang sudah mensubmit tugas tepat waktu dan yang kedua kemarin tugasnya adalah membuat video dan mengupload di YouTube mengenai wawancara pelaku UMKM ya. Nah, sebelum masuk, saya kemarin sempat melihat beberapa video. Terima kasih teman-teman yang sudah membuat video untuk melakukan wawancara dengan pelaku UMKM yang harapannya ini bisa memberikan insight, pencerahan, gambaran bagaimana seseorang UMKM atau usaha kecil menengah ya itu menjalankan usaha sehingga teman-teman nih sebagai calon-calon next pelaku UMKM, pengusaha kecil dan menengah ya, pengusaha sukses ataupun nanti menjadi seorang marketer lulusan dari Prodi D3 Pemasaran diharapkan bisa memiliki mindset seperti para pelaku UMKM ya seperti itu. Saya coba tampilkan kita saksikan bersama-sama tugas dari teman kita ya. Coba kita oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Gita Mutisjawati dari Prodi Manajemen Pemasaran. Di sini saya akan mewawancarai UMKM yang ada di Valencia untuk memenuhi tugas studi kelayakan bisnis. Sebelumnya ibunya siapa? Pepi. Sebenarnya izin ya Bu. Ya. Untuk nama usaha ini apa Ibu? Pepe apa? Uh, ini Ibu nih jalanin usahanya udah berapa lama? Dari 2021. 2021. Terus mengapa sih Ibu tuh memilih untuk berbisnis pempek ini? Tidak ada sih. Kebetulan karena memang asli orang Palembang, jadi ya itu istilahnya tuh kan. Karena memang kita asli ya orang Palembang, makanya kita suka jual pempek. Kalau boleh tahu Bu, berapa kira-kira modal untuk bangun bisnis ini? Modal pasar, pasar 10. Itu pasar. Karena termasuk kontainer, nasi, termasuk kompor. Kalau untuk bahan baku ya nggak sampai. Iya. Karena kan kita kan kalau bahan baku kan kita kan per minggu misalnya ngeluarin, nggak sampai per minggu sih, minggu bisa 2 kali 3 kali. Tergantung bahan yang habis gitu kan. Iya. Kalau bahan keseluruhan dari bahan kasar semuanya itu 10. Ibu ini punya karyawan nggak sih? Kalau untuk pempek belum, belum ya? Jadi cuma ibu doang. Kalau untuk omset per bulan nggak tentu Kak, karena kita kan selain ini kita juga ada oleh-oleh. Jadi kalau ada pesanan oleh-oleh kan itu termasuk nggak tuh? Jadi kalau dalam sebulan masih berapa ya? Di sana 6 sampai 7. Jadi untuk sekarang ya, tapi kalau
Itu nggak termasuk oleh-oleh. Kalau termasuk oleh-oleh beda lagi. Ya. Nah, terus ada nggak sih kendala atau tantangan dalam menjalani bisnis ini atau saingannya atau gimana? Kalau saingan pasti ada Kak. Nah, kita kan posisi pertama itu kan di dalam. Kalau di luar kan beda lagi cerita kan. Kalau untuk tantangan tempat posisi, ya. Tapi kalau untuk ini kita di dalam ini kan tergantung istilahnya rame mahasiswa lewat, ya kan? Kalau di luar kan semua kalangan bisa beli. Kalau kita kan memang memang orang memang jurus ke sini karena posisi kita sini kan sendirian kok pada pempeknya. Iya. Nah, kalau orang kenal misalnya ada ini hampir itu posisinya tergantung keadaan kan. Jadi kendalanya kalau libur ya Pak. Kalau mahasiswa libur ya sepi. Iya. Kalau mahasiswa, tapi mahasiswa libur kita yang ramenya oleh-oleh. Ya. Tapi kalau mahasiswa masuk kita ramenya pas posisi ini gitu kan. Oke mungkin cukup Bu. Makasih ya Bu. Oke, terima kasih Gita ya yang mewawancarai tadi para pelaku UMKM khususnya pelaku UMKM. Ibu ini jualan pempek di Perumahan Valencia, tempat Gita tinggal ya. Jadi kita bisa lihat sekilas ya dari beberapa pertanyaan sederhana yang ditanyakan oleh si Gita, modalnya, bagaimana memasarkan gitu ya, kemudian juga omset per bulan. Teman-teman bisa melihat ya, Ibu dengan usaha pempek aja ya bisa mendapatkan pendapatan sampai 7 juta, belum lagi usaha oleh-oleh. Artinya ketika kita teman-teman ya teman-teman kan saya berikan tugas membuat proposal bisnis nanti di akhir UAS ya UAS ya ujian akhir semester di pertemuan ke-16. Nah teman-teman bisa melihat bahwa usaha kecil menengah dengan modal 10 juta dia per bulan bisa mendapatkan omset sampai 6 sampai 7 juta ya. Katakanlah kalau misalnya dia bersih setengahnya aja 3 juta kan omsetnya juga lumayan. Belum lagi bisnis lain. Kalau dia memiliki 5 kontainer jualan pempek di depan kampus Unja, di Telana, di Selincah, di Kota Baru, ataupun di Beringin, ataupun di Teho, dan lain sebagainya. Bayangkan ya, 3 kali 5 bisa dapat 15 juta. Artinya ternyata nggak harus berprofesi sebagai pekerjaan formal seperti pegawai negeri sipil, ASN, atau sebagai karyawan ataupun yang lain ternyata menjadi pelaku UMKM itu juga bisa menjanjikan gitu ya. Jadi teman-teman di sini pengen saya membuka cakrawala. Gita tadi ya telah membantu kita melihat ibu penjual PMP ini di depan Valencia yang ternyata bisa menghasilkan omset yang bagus ya. Kemudian yang kedua juga dengan kemampuannya sebagai orang Palembang yang jago buat pempek, bisa buat pempek dan bisa laku dijual untuk khusus orang-orang yang tinggal di sekitar Valencia. Apalagi beliau buka di depan kampus Unja atau jalan besar yang memang ramai, tentunya juga bisa berpotensi banyak pembelinya seperti itu. Dan tentunya juga omsetnya juga sangat bagus. Ini semoga bisa membuka cakrawala teman-teman setelah lulus nanti dari Prodi D3 saya mau ngapain gitu ya setelah lulus. Apakah saya nanti kuliah lagi atau saya bekerja ya atau saya pengen jadi pengusaha gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa mulai memikirkan dari sekarang next step apa yang akan teman-teman tempuh, jalan apa yang akan teman-teman tempuh setelah lulus dari Unja seperti itu ya. Jadi harus dipikirkan dari sekarang. Jadi teman-teman bisa punya masa depan tujuannya kemana seperti itu. Selanjutnya rekan-rekan semua untuk tugas selanjutnya saya review. Jadi di minggu kemarin saya memberikan tugas ke rekan-rekan juga membuat survei dari angket ya. Survei menggunakan Google Form survei. Kemudian teman-teman melakukan survei online individu ke 25 responden dari produk yang disurvei, kemudian mempresentasikan dalam bentuk YouTube dan link Google Survey dan video presentasi juga udah disubmit di link tugas. Nah, teman-teman sudah mensubmit, terima kasih. Ini sudah mensubmit tugasnya. Ada mahasiswa yang mengulang, Muhammad Refi Akroman, Andri Nathaniel Warowu yang tahun kemarin kuliah dengan mata kuliah yang sama dengan saya dan ngulang.
dan nggak buat tugas juga. Nah, harapannya minggu sebelum selanjutnya dibuat tugasnya. Nanti takutnya ngulang lagi di mata kuliah yang sama, baru lulus 7 tahun kan sayang ya. Lulus D3 harusnya 3 tahun, nih baru lulus 7 tahun atau 5 tahun mau di DO. Nah, ini harapannya yang ngulang-ngulang ini harus rajin lagi kayak adik-adiknya biar bisa lolos untuk mata kuliah ini ya. Oke, selanjutnya sebelum saya masuk mata kuliah, kemarin saya sudah memberikan assign untuk Anggun Siti Masita, Suci Dinati, dan Yahrani Rabi Aulia untuk menyiapkan materi presentasi. Per orang cukup 5 menit aja hasil dari tugas yang dibuat ya. Jadi mungkin bisa mempresentasikan hasil temuannya. Untuk Anggun ini kemarin saya berikan assignment survei kepada pengguna motor, Suci Dinanti ke pengguna laptop, dan Yahrani ini untuk pengguna Yahrani ya. Yahrani. Ada nama Yahrani di sini? Nggak ada ya? Yahrani Rabi Aulia ada? Cara nih Pak, dia kameranya gabung Pak itu tapi lagi nggak ini. Yahrani Rabi Aulia. Oke. Silakan yang pertama Anggun Siti Masita sudah join di kelas. Silakan ada Anggun Siti Masita ada? Anggun? Nggak ada ya, saya buat alfa. Oke, berarti nggak siap. Anggun Siti Masita ya. Terus selanjutnya Suci ada? Suci, Suci Dinanti ada? Oke, Belum ada. oke, saya tandain ya. Suci Dinanti. Ini berarti nggak well prepare, nggak disiapkan ya. Ini, oke, nggak mau presentasi. Oke, selanjut silakan yang lain. Yang terakhir Syarani ya. Izin Pak, maaf kata Syahrani, mereka kan gabung tuh Pak bertiga sama Puja Pak. Nah Oh, dia bilang katanya jaringannya mati lagi diusahain untuk gabung Pak. oke, jam berapa bisa gabung? Nih kalau nih Puja Anggun Syarani ya. Ya itu mereka Pak. Oke, Puja, Anggun, Syarani sudah siap. Yang mau presentasi siapa ini? Anggun, Suci Dinati, sama Syarani. Silakan. Anggun dulu atau Syarani dulu? Share PPT ya Pak? Share Iya dong, PPT. pakai PPT. Wait, wait. Siapa dulu? Anggun ya? Iya Pak. Oke, Anggun ya. Silakan. Oh, ini ya. Beda nggak tuh? Terbaru. Kan jam tuh. Kalau tugas presentasi langsung ini ya disiapkan ya. Jadi makanya saya bilang dari kemarin yang presentasi tolong disiapkan. Jadi pada saat dipanggil itu materinya tinggal slideshow aja ya. Jadi kita nggak nunggu karena waktu kita terbatas. Nggak di-share ke Pak. Udah Silakan Anggun langsung dimulai ya. Yang lain yang berada di sana jangan berisik ya. Eh, udah kelihatan belum? Sarani jangan berisik. Sudah kelihatan tinggal di full screen aja silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Mun Siti Masita. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari survei kepuasan pelanggan sepeda motor yang saya buat kemarin. Yang pertama yaitu hasil dari usia responden. Di sini tercatat 18 orang memilih atau berusia 10 sampai 20 tahun dan 7 orang lainnya berusia 21 sampai 30 tahun.
Selanjutnya yaitu pekerjaan responden, yaitu 23 orang memilih pelajar atau mahasiswa, satu orang belum bekerja, dan satu orang lainnya bekerja sebagai karyawan swasta. Selanjutnya yaitu untuk jenis kelamin, 13 orang wanita, 11 orang pria. Selanjutnya, responden yang memiliki atau tidak memiliki kendaraan sepeda motor, yaitu tercatat 24 orang memiliki sepeda motor dan satu orang tidak memiliki sepeda motor. Untuk pendidikan responden di sini tercatat 13 orang 13 orang SMA, 5 orang SMK, satu SLTA, satu orang pondok, dan satu orang kuliah. Selanjutnya yaitu merek motor yang digunakan. Di sini tercatat 17 orang menggunakan merek Honda, 6 orang menggunakan merek Yamaha, dan satu orang menggunakan merek Suzuki. Untuk yang selanjutnya yaitu jangka waktu menggunakan sepeda motor. Di sini tercatat 9 orang menggunakan lebih dari 5 tahun, 9 orang menggunakan 3 tahun, 4 orang menggunakan 1 tahun, dan 2 orang menggunakan 2 tahun. Untuk kepuasan responden, di sini 13 orang merasa puas, 10 orang merasa sangat puas, dan satu orang merasa kurang puas. Oke, selanjutnya, apakah responden akan merekomendasikan produk layanan tersebut ke orang lain? 21 orang akan 21 orang akan merekomendasikan ke orang lain dan 3 orang tidak akan merekomendasikan. Selanjutnya yaitu alasan menyukai sepeda motor. 15 orang memilih produk dan layanan berkualitas, 4 orang memilih produk bisa diandalkan, 2 orang memilih brand image yang bagus, dan 2 orang lainnya memilih harga produk dan layanan lebih murah. Satu orang lainnya memilih direkomendasikan teman atau keluarga. Terima kasih. Sekian Boleh, hasil bentar, boleh lihat survei. dulu yang dari survei yang paling banyak menggunakan motor apa kalau boleh saya tahu? Paling banyak menggunakan merek di atas. Oh, di bawah. Lagi, Ya, lagi, tadi lagi. di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atas lagi. Nah ini dia. Oh, merek Honda, Pak. Oke. Nggak dispesifikasi tipe Honda apa kamu di surveinya? Tidak. Oke. Oke, terima kasih Anggun. Silahkan dilanjutkan. Siapa yang mau presentasi lagi? Syarani ya? Syarani, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini saya, Syahrani Rewi Aulia, akan mempresentasikan hasil survei kepuasan pelanggan yang sudah saya buat kemarin. Produk yang saya survei adalah laptop. Lalu untuk respondennya, saya memiliki 28 jawaban dengan nama-nama berikut ini. Dan usia responden saya itu sebanyak 23 orang itu memilih berusia 10 sampai 20 tahun dan 5 orang itu 21 sampai 30 tahun. Jenis kelamin responden saya yaitu perempuan sebanyak 22 orang dan laki-laki sebanyak 6 orang. Lalu jumlah responden saya yang memiliki laptop itu 25 orang memilih iya dan 3 orang memilih tidak. Lalu untuk merek yang mereka gunakan itu Acer sebanyak 7 orang, Toshiba sebanyak 5 orang, Asus sebanyak 7 orang, Apple sebanyak 2 orang, HP sebanyak 6 orang, dan Lenovo sebanyak 2 orang. Untuk lama pemakaian dari merek HP itu sebanyak
bentar. Oke. Untuk yang 1 tahun, merek HP sebanyak 3 orang, Asus sebanyak 2 orang, Lenovo sebanyak 1 orang, Acer sebanyak 1 orang. Lalu untuk yang 2 tahun, Acer sebanyak 3 orang, Asus sebanyak 3 orang, Lenovo 3 orang, dan HP 1 orang. Lalu untuk yang sudah memakai selama 3 tahun, HP ada 3 orang, Acer ada 1 orang. Dan ini sebenarnya Asus tidak ada, Pak, saya salah edit. Lalu untuk yang terakhir yang sudah menggunakan selama 5 tahun itu merek Acer sebanyak 2 orang, Apple sebanyak 2 orang, dan Asus sebanyak 1 orang. Lalu untuk kepuasan pemakaian sebanyak 14 orang memilih sangat puas, 5 orang itu puas, dan 2 orang itu kurang puas. Alasan kepuasan responden saya yaitu 16 orang memilih produk dan layanan berkualitas, 5 orang memilih harga produk dan layanan murah, 2 orang memilih produk bisa diandalkan, dan 3 orang memilih direkomendasikan oleh teman dan keluarga. Lalu untuk pertanyaan apakah mereka ingin merekomendasikan kepada orang lain, sebanyak 3 orang memilih tidak akan direkomendasikan, dan sisanya 23 orang akan merekomendasikannya ke orang lain. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dari produk laptop saya, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk Syahrani Puja ya. Syarani dan Anggun. Oh, Syahrani dan Anggun. Yang Suci memang nggak muncul ya, berarti nggak hadir. Oke, silakan di stop share. Oke, Pak. Oke. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah presentasi. Jadi yang pengen saya tekankan adalah teman-teman membuat survei sederhana, tingkat kepuasan pelanggan, preferensi pelanggan, pelanggan mengapa milih produk sepeda motor Honda atau Yamaha atau Suzuki, ataupun menggunakan laptop Acer, Asus ataupun HP ataupun Apple ya, MacBook ya, sehingga bisa menjadi referensi buat kita sebagai tim pemasar dalam melakukan survei kepuasan pelanggan. Ataupun ketika teman-teman membuat penelitian nanti pada saat tugas akhir untuk lulus di Prodi D3, teman-teman bisa menggunakan survei ini untuk memudahkan teman-teman untuk mengumpulkan data ya. Terima kasih rekan-rekan, good job tadi presentasinya. Oke, saya izin melanjutkan ya. Oke, saya coba share materi kembali. Hmm, materinya udah kelihatan, teman-teman? Sudah terlihat? Materinya udah kelihatan? Kok nggak ada suara? Sudah, Oh, udah kelihatan. Bapak. Oke. Oke. Nah, sebelum masuk mata kuliah hari ini, saya pengen share video yang bagus juga ini buat teman-teman setelah lulus kuliah. Itu ternyata banyak hal yang harus disiapkan nih buat teman-teman bisa bersaing. Nggak hanya lulus dari Prodi D3 pemasaran, untuk bisa bersaing di kondisi kompetisi yang semakin ketat saat ini, jumlah pengangguran yang banyak ya, lulusan S1, S2 ya, bahkan S3 juga banyak sekarang. Jadi kalau misalnya kita nggak menyiapkan strategi, ya kita nggak akan bisa berkompetisi seperti itu ya. Kawil, Kawil. Ya, ya. Dulu kuliah di mana kok? Aku kuliah di KL, Malaysia. Ah, jurusan apa? Jurusan Accounting and Finance. Dulu kuliah di mana? Jurusan apa?
Jurusan internasional itu gitu. Ori, dulu lu kuliah di mana? Di jurusan administrasi niaga Wih, Mar, kuliah di mana lu dulu? di Seattle University. Jurusan apa? Finance. Wih, Menen. Lu dulu kuliah di mana? Di Universitas Pendidikan Ah, jurusan apa lu? Manajemen. Tep, tep. Lu dulu kuliah di mana? Semua. Jurusan apa lu? Tetap, lu dulu kuliah di mana? Hai. Oh, di Univ apa? Di Anasatayu. Jurusan apa lu? Jurusan Finance. Lu kuliah di mana dulu? Gue di Bandung. Universitas Advent ini. Jurusan apa? Gue di manajemen. Bandung Institute of Tourism. Bakery and Pastry Art. Oke. Nah, yang pengen saya sampaikan ke rekan-rekan semua di sini bahwa jadi banyak ya pesaing-pesaing kita lulusan dari luar negeri ya. Ini tadi dari Seattle, dari Sydney, ada yang dari KL, ada yang dari Telkom University, Universitas Negeri Jakarta dan macam-macam. Dan di sini pengen saya buka cakrawala teman-teman bahwa saat ini kondisi persaingannya sangat ketat sekali ya. Kalau kita nggak bisa bersaing dengan mereka, ya otomatis kita eh, nggak bisa bersaing dan tentunya sulit juga akan mencari kerja ya. Jadi harapannya yang pengen saya sampaikan ke teman-teman, oke sebentar kok ini nggak muncul ya sebentar. Oke. Kawil. Iya. Dulu kuliah di mana? Oke. Nah, yang pengen saya sampaikan bahwa ternyata kita harus memiliki kompetisi yang sangat baik agar bisa kita berkompetisi di era kompetisi yang sangat ketat gitu ya. Mulai dari kemampuan kita mengolah data, nggak hanya Office. Pak, saya bisa komputer, Pak, tapi cuman PowerPoint, Microsoft Excel, Word gitu ya. Nah, itu udah ketinggalan. Jadi kita harus next step lagi ya. Pengolahan data ya, kemudian data analisis gitu ya. Menggunakan Power BI, macam-macam ya, digital marketing, copywriting ya. Kemampuan bahasa juga, kemampuan communication skill, negotiation skills. Tapi kalau kita cuman hanya kemampuan dasar-dasar ya agak sulit untuk bisa bersaing. Saya pengen teman-teman bisa memiliki kemampuan yang lebih dengan cara yang menyiapkan dari sekarang. Mumpung masih semester 3 misalnya ya, masih banyak waktu, yang dilakukan adalah teman-teman bisa ikut training, seminar, ya, kemudian webinar, ya, atau ikut organisasi yang bisa melatih kemampuan teman-teman sehingga pada saat lulus itu bisa berkompetisi ya dengan orang yang pintar lagi dari kita, misalnya dari kampus-kampus luar gitu ya, yang harapannya kita bisa minimal kita di Jambi bisa berkompetisi seperti itu. Kemudian selanjutnya soft skill yang harus di teman-teman dikuasai gitu ya, positive attitude ya. Kemudian juga bagaimana kita bisa bekerja dengan semangat yang tinggi, dengan etika, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, fleksibel, kemampuan komputer, yang harapannya dengan kemampuan-kemampuan dasar ini bisa membuat teman-teman bisa bekerja di mana aja di dunia seperti itu. Ya, pesan saya karena mumpung teman-teman masih fresh ya, masih muda, masih semester 3, teman-teman masih banyak kemampuan yang dimiliki untuk dikembangkan, belajarlah. Jangan sampai nanti pada saat lulus kita hanya lulusan biasa-biasa aja, IPK 3,8, tapi kalau ditanya pada saat wawancara, tanyain kemampuan komputernya kita nggak bisa apa-apa, kemampuan bahasa asingnya nggak bisa apa-apa, kemampuan ngomong di depan juga nggak bisa. Kita jurusan prodi D3 pemasaran, harapannya bisa menjual produk ya lewat digital, lewat digital marketing ya, tapi kita nggak bisa menguasai digital marketing, kita nggak punya sertifikasi pemasaran dan lain sebagainya, yang impactnya juga kemampuan kita juga nggak digunakan gitu ya. Jadi harus disiapkan dari sekarang rekan-rekan semua anggota kelas studi kelayakan bisnis ya seperti itu. Begitupun juga teman-teman ketika turun menjadi seorang pebisnis juga sama ya. Harus disiplin diri, yang selama ini kuliahnya malas buat tugas, malas masuk, malas open camp. Pada saat nanti terjun menjadi seorang pebisnis pun juga harus mendisiplinkan diri ya. Gimana kita mau memimpin tim kita, misalnya kita punya 20, 30, 50, bahkan 100 orang tim karyawan,
Tapi kalau kita sendiri kita nggak bisa mendisiplinkan diri, nggak tepat waktu dengan mitra, misalnya kita nggak bisa dipercaya, ya misalnya kita ya bakal ditinggal oleh klien atau pelanggan atau supplier kita gitu atau mitra kita. Ini yang harus dipegang, prinsip-prinsip ini yang harapannya ini bisa menjadi kunci dasar buat teman-teman nanti ke depannya seperti itu ya. Oke, selanjutnya rekan-rekan semua di beberapa pertemuan sebelumnya oleh dosen sebelumnya ya, kita teman-teman sudah belajar dengan Pak Sigit terkait beberapa aspek yang sudah dipelajari terkait bagaimana kita membuat suatu studi kelayakan bisnis ya. Nah, hari ini saya akan coba membahas pintas terkait aspek sosial, ekonomi, dan politik dalam membuat suatu studi kelayakan bisnis yang baik, sehingga aspek sosial, ekonomi, dan politik ini benar-benar bisa kita gunakan dalam melakukan penilaian suatu studi kelayakan bisnis seperti itu. Nah, di pendahuluan bahwa sisi ekonomi itu juga dapat bisa mempengaruhi pendapatan masyarakat dan tentunya juga mempengaruhi terhadap kondisi pembelian produk atau jasa. Jadi ketika teman-teman membuat suatu katakanlah membuat suatu ide bisnis ya, ternyata perekonomian lagi inflasi atau lagi deflasi ya, berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Tentunya teman-teman juga harus memperhatikan kondisi ekonomi gitu ya. Ketika pertumbuhan, misalnya target Bank Indonesia dan Bappenas misalnya target Indonesia growth-nya misalnya 5% gitu ya. Ternyata kita minus misalnya, minus 5%, bahkan minus 10%. Ya, kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja misalnya dan berimpak pada ya daya beli turun gitu ya sehingga ketika kita akan membangun bisnis belum tentu bisnis yang kita bangun itu atau produk yang kita jual itu bisa laku di pasaran karena daya beli masyarakat memang lagi turun. Nah, kondisi ekonomi inilah salah satu kondisi yang harus diperhatikan karena ini berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Kemudian dari sisi sosial, apakah dengan adanya proyeksi bisnis, studi kelayakan yang kita buat itu, ya, pergeseran kondisi sosial dan perilaku masyarakat itu berpengaruh terhadap perilaku pembelian terhadap suatu produk dan layanan gitu ya. Kalau produk dan layanan kita sangat sensitif terhadap budaya, misalnya ya, di sana di suatu daerah, misalnya di kota Jambi, misalnya masyarakatnya mayoritas Muslim, kita menjual misalnya daging babi guling misalnya ya mungkin agak kurang ini ya mungkin akan banyak pertentangan misalnya pergeseran. Tapi kalau misalnya teman-teman jual di Bali yang memang mayoritas misalnya mungkin di sana akan lebih diterima dan akan lebih masuk seperti itu. Jadi memang harus melihat kondisi sosial, demografi masyarakat di sana seperti apa ya. Jadi kita harus menyesuaikan istilahnya kalau dalam orang Minang itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu. Artinya kita harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Artinya kita sebagai pelaku usaha yang akan membangun bisnis dengan membuat suatu studi kelayakan bisnis ini, kita akan tahu masyarakat sosial di sana seperti apa gitu ya, agamanya mayoritas apa, budayanya seperti apa gitu ya. Harus benar-benar diperhatikan. Kemudian juga kondisi politik ya, misal lagi pilpres, pilkada gitu ya, kondisi politik yang stabil ataupun kondisi politik yang tidak stabil itu juga berpengaruh terhadap rencana proyeksi suatu studi kelayakan bisnis. Ingat teman-teman, studi kelayakan bisnis ini kenapa dibuat? Ini untuk meminimalisasi ya kerugian yang terjadi ketika rekan-rekan nih menjadi calon pengusaha ataupun teman-teman bekerja ya di suatu perusahaan kemudian dipercaya untuk mengembangkan suatu cabang baru di suatu daerah, teman-teman akan melihat kondisi politik di sana di mana ya. Kalau misalnya di sana kondisinya suka ribut terus, terjadi perang saudara, misalnya ada kelompok bersenjata dan lain sebagainya, itu tentunya juga mempengaruhi kemungkinan usaha atau bisnis cabang yang dibangun di sana itu bisa berkembang atau tidak seperti itu. Oke. Kemudian, oke, saya pengen tanya dulu nih ya ke rekan-rekan. Tadi sudah sepintas saya coba jelaskan ya. Menurut Syalfadila Octavia, jelaskan dampak yang timbul menurut kamu nih
Jelaskan dampak yang timbul dari segi ekonomi dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis. Menurut kamu gimana dampaknya kalau dari segi ekonomi itu dengan studi kelayakan bisnis seperti apa? Gimana? Ada suaranya? Saf Safadila Octavia, suaranya belum di mute. Bisa di unmute dulu. Suaranya nggak kedengeran. Coba di unmute dulu. Kira-kira bisa. Oke, Andri Nathaniel yang ulang nih, kira-kira. Ini menurut Andri, jelaskan dampak yang timbul dari segi ekonomi dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis. Menurut Andri ini gimana nih? Dampak yang timbul menurut kamu dari segi ekonomi ke studi kelayakan bisnis seperti apa? Silakan. Dampak keuangan mungkin Pak. Dampak keuangan, oke. Dampak keuangan seperti apa? Contohnya bisa dijelaskan lebih lanjut? Seperti perencanaan modal, terus perencanaan strategi perusahaan atau pemasarannya Pak. Oke, nggak nggak relate kayaknya. Lanjut, Kriston Martinus Sianturi, menurut kamu dampak yang timbul dari segi ekonomi ke studi kelayakan bisnis seperti apa? Kriston, Ya Pak, silakan. karena Pak, menurut saya dengan adanya studi kelayakan bisnis ini, eh, dari segi ekonomi semakin meningkat Pak. Dengan mempertimbangkan Hmm, eh, dalam melakukan bisnis itu lakukan pertimbangan untuk bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil ekonomi yang efisien dan meningkatkan potensi nilai pasar. Seperti itu, Pak. Oke, baik, terima kasih Kriston. Selanjutnya Gita Murni Setiawati, menurut Gita dampak yang timbul dari segi sosial dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis apa? Bentar, Pak. Oke, gimana? Kita Putri aja kalau enggak, Putri Soleh Syakila, dampak yang timbul dari segi sosial dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis apa menurut kamu? Mungkin Pak dampak yang baik untuk mempertimbangannya itu secara seluruh ya Pak ya, melakukan analisis yang cermat, terus mendapat meminimalkan dampak sosialnya tuh Pak, agar lebih ke studi kelayakan bisnisnya sih Pak. Kemudian lanjut, Rahmania, terima kasih. Eh, Tadi kita lanjutkan ke Cindy Natasha deh. Cindy Natasha mungkin udah siap. Cindy, menurut Cindy dampak yang timbul dari segi politik dengan studi kelayakan bisnis kayak gimana? Eh, dari ekonomi apa atau politik? Politik, politik. Mungkin kalau dari politik ya mengurangi ketergantungan pada sumber ekonomi tertentu, misalnya dengan mendorong keberagaman ekonomi di suatu wilayah, mungkin dengan mempromosikan sektor-sektor baru yang menjanjikan,
pemerintah dan masyarakat tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja, Pak. Misalnya kayak pertambangan gitu, Pak. Oke. Jelita Manalu mungkin ya bisa jawab lebih dalam lagi. Ini kaitannya politik ya, kondisi politik dengan studi kelayakan bisnis itu dampaknya apa ya kira-kira menurut Jelita? Kalau menurut saya, dampak yang timbul dari segi politik dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis yaitu kayak kebijakan dan regulasi pemerintah gitu. Nah, kayak kebijakan pemerintah itu seperti peraturan pajak, tarif impor itu. Jadi dia tuh kayak berkaitan dengan studi kelayakan bisnis sehingga ketika dalam yang timbul dari segi politik ke kelayakan bisnis itu juga ada stabilitas politik yang sangat penting untuk operasional bisnis negara atau daerah dengan situasi politik yang stabil cenderung lebih menarik bagi investor karena mengurangi risiko gangguan. Selanjutnya ada dukungan pemerintah dan kebijakan investasi. Yaitu pemerintah seringkali memiliki kebijakan khusus untuk mendukung industri tertentu. Cukup. Udah baca ya, udah baca di internet. Oke. Oke, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan tadi yang relate, ada beberapa yang nggak relate sama sekali ya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Saya pengen tes take teman-teman bisa fokus dengan perkuliahannya ya. Oke, lanjut aspek ekonomi. Nah, yang pertama kita melihat dari sisi aspek ekonomi. Jadi kondisi makroekonomi, mikroekonomi ya itu juga secara langsung juga mempengaruhi itu ya, sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan ya. Misalnya saat ini kemarin saya baca berita PT Sritek gulung tikar misalnya ya, karena memiliki utang yang besar. Yang kedua juga kondisi ekonominya perusahaan juga kurang baik. Industri garment saat ini juga dengan adanya Permendagri misalnya ya berimpact pada perdagangan misalnya sehingga tidak bisa bersaing dan lain sebagainya. Kemudian produk-produk China yang masuk dengan harga yang lebih murah berimpact pada persaingan gitu ya. Jadi kondisi ekonomi ini secara makro ataupun mikro itu juga sangat berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan ya. Jadi masyarakat, daya beli masyarakat, tingkat inflasi misalnya ya, ini juga sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat terhadap produk yang dijual oleh perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian selanjutnya analisis aspek ekonomi ini nggak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati oleh perusahaan, tetapi juga semua pihak dalam perekonomian. Jadi semua stakeholders juga harus memperhatikan ya dari sisi aspek ekonomi ini agar bisa menikmati atau bisa menggunakan manfaat dari eh, bisnis atau perusahaan yang menjual produk dan layanan tersebut seperti itu. Kemudian ada juga yang berhubungan dengan ekonomi rumah tangga ya. Misalnya kalau misalnya teman-teman sudah menikah, kemudian sudah misalnya pendapatannya misalnya 20 juta per bulan gitu ya, dibandingkan orang yang dengan pendapatannya misalnya 1 juta per bulan pasti akan berbeda dari daya beli layanan produk gitu ya. Orang yang mungkin 20 juta mungkin bisa akan tinggal di tempat yang layak misalnya ya, rumah yang bagus, mobil yang bagus misalnya ya, dibandingkan orang dengan pendapatan yang di bawah itu. Artinya eh, kondisi ekonomi rumah tangga pun juga sangat berpengaruh terhadap daya beli suatu masyarakat. Jadi pada saat misalnya tadi kita membuka cabang jadi kepala cabang suatu perusahaan misalnya Unilever Indonesia di Jambi, kemudian di Gita diberikan tugas oleh perusahaan untuk mengembangkan kantor cabang di Muarobungo. Kita akan melihat Muarobungo ini seperti apa masyarakatnya. Oh, ternyata masyarakatnya tergantung pada perkebunan sawit misalnya ya. Kemudian bisnis dan jasa misalnya ya. Ini juga tentunya berpengaruh terhadap bagaimana produk yang dijual oleh si kita sebagai representatif dari Unilever Indonesia di Bungo itu bisa bisa menjalankan bisnisnya dengan baik. Itu kurang lebih gambarnya seperti itu. Perubahan pola nafkah, ya, kemudian pola nafkah ganda ini misalnya suami istri bekerja, kemudian jumlah dan ragam produksi di masyarakat, membuka lapangan kerja, tersedianya sarana prasarana, ya. Jadi ekonomi rumah tangga ini berhubungan dengan pendapatan keluarga yang ada di rumah tersebut. Kemudian juga ada juga perekonomian lokal dan regional.
Ada juga perekonomian kondisi daerah tersebut, PAD-nya, APBD-nya gitu ya, perkembangan perekonomian usaha kecil menengah di sana, kemudian pasar ya, pasar daerah tersebut berkembang atau tidak, infrastruktur, sekolah, kampus ya, dan layanan masyarakat lainnya, rumah sakit dan lain sebagainya yang tentunya juga berpengaruh terhadap suatu perekonomian di suatu daerah. Kemudian juga pendistribusian pendapatan, pendapatan asli daerah. Kalau misalnya kayak di Morobungo ya, dibandingkan dengan di Sarolangun misalnya ya, Mandi Sarolangun itu mungkin ada tambang misalnya ya, batu bara. Namun karena di Morobungo secara jumlah penduduk lebih besar ya, masyarakatnya juga beragam, kebun dan lain sebagainya, mungkin secara perekonomian di Morobungo itu lebih besar dibandingkan perekonomian yang ada di Sarolangun seperti itu. Kemudian ekonomi sumber daya alam. Nah, ini juga sangat tergantung misalnya di suatu daerah yang kaya, ya misalnya di Kalimantan gitu ya, memiliki sumber daya minyak, atau di Jambi ya, memiliki sumber daya minyak, batu bara yang melimpah, kemudian sumber daya alam gitu ya, pertanian ya, itu juga sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di suatu daerah ya, nilai tambah gitu ya. Semakin eh, sumber daya alamnya banyak, tentunya pendapatan asli daerahnya, kondisi perekonomian, pajak dan lain sebagainya juga akan meningkatkan perekonomian suatu masyarakat di sana. Kemudian pengembangan wilayah ya, pemerataan pembangunan ya, kenapa pemerintah mendistribusikan APBN ke APBD ya, sesuai dengan potensinya sehingga bisa dioptimalkan oleh pemimpin daerah untuk bisa memaksimalkan pertumbuhan perekonomian di wilayah tersebut, misalnya di Jambi gitu ya, pembangunan jalan, infrastruktur, sekolah, pendidikan, pasar dan lain sebagainya, yang harapannya perekonomian di sana bisa tumbuh, baik itu dari sisi perdagangan, pariwisata, sumber daya alam dan lain sebagainya ya. Membuka wilayah yang terisolasi, misalnya dulu daerah Sabah belum ada jembatan Auduri misalnya ya, jembatan Auduri 2 misalnya. Kemudian dengan adanya pembangunan jembatan Auduri 2 ternyata semakin memperbesar perekonomian di wilayah Sabah yang dulunya mungkin sepi ya, ke sana harus lewat ini ya, jauh ya, harus 3-4 jam, sekarang hanya dalam waktu 1 jam misalnya bisa sampai sana dan perekonomiannya juga tumbuh seperti itu. Kemudian juga pendapatan pendapatan nasional misalnya dari pajak ya, ketika masyarakatnya perekonomiannya bagus, pajaknya juga meningkat ya, pajak dari masyarakat tentunya juga pendapatan nasional juga akan meningkat seperti itu ya, produk domestik bruto juga akan meningkat dan tentunya juga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dari sisi eh, growth, pertumbuhan perekonomian di Indonesia seperti itu. Kemudian aspek sosial. Ya, dalam aspek sosial ini perusahaan juga ketika kita menjadi representatif dari perusahaan, bisa menjadi sebagai kepala cabang, atau misalnya teman-teman tadi ya, ibu yang tadi jual pempek gitu ya. Kenapa ibunya jual pempek di Valencia? Tadi kita interview misalnya. Oh, di sini banyak mahasiswa misalnya ya. Di sini banyak mahasiswa rame tinggal di daerah Valencia. Sewanya murah misalnya seperti itu. Mungkin ibunya juga pasti akan mau. Saya pengen juga buka cabang di tempat yang rame, yang di Jalan Ring 1 misalnya, di depan kampus Unja yang memang rame seperti itu ya. Artinya kondisi sosial tempat tinggal di mana usaha itu berada juga sangat diperhatikan ya. Kehidupan sosial perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang ada di kehidupan masyarakat yang plural dalam kompleks ya, dan kompleks ya, sehingga perusahaan punya tanggung jawab sosial. Aspek sosial ini artinya ketika kita menjalankan perusahaan juga kita harus melihat kondisi sosial masyarakat ya. Mohon maaf. Jadi juga kita harus melihat dari sisi dampak sosial kita, misalnya dengan adanya pabrik yang kita buat di daerah Batanghari misalnya, apakah berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di sana ya, berimpact pada pertumbuhan masyarakat di sana, masyarakatnya juga ikut berdampak dari adanya perusahaan tersebut sehingga masyarakatnya juga semakin mapan secara ekonomi dengan ada perusahaan. Perusahaan juga membuat program-program CSR seperti pemberdayaan UMKM di sekitar perusahaan berada ya, memberikan bantuan-bantuan sosial, memberikan beasiswa, itu adalah salah satu aspek sosial yang harus diperhatikan
ketika perusahaan itu membangun suatu bisnis di suatu daerah tersebut. Jadi nggak hanya mementingkan keuntungan semata, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya juga, namun juga harus melihat dari aspek sosialnya juga. Bagaimana masyarakat tersebut merasakan adanya kondisi positif perekonomian yang semakin maju, jalan-jalan di sekitar pabrik makin maju misalnya ya. Tapi kalau misalnya perusahaan membangun pabrik CPO sawit di suatu daerah, namun kondisi jalannya makin jelek gitu ya. Misalnya contohnya yang lagi hangat di Jambi misalnya ya, truk batu bara yang lewat di dari Mandi Angin sampai pelabuhan gitu ya, pelabuhan di dan berimpact pada banyak kecelakaan terjadi di depan kampus Unja ya. Saya berapa kali nabrak truk batu bara juga misalnya ya. Saya sempat sampai 20 jam kena macet truk batu bara, terus masyarakat juga mau sekolah susah dan lain sebagainya. Kondisi misalnya pengiriman barang juga macet ya gara-gara truk batu bara, itu juga salah satu impact bagaimana bisnis tambang ini ternyata mengganggu masyarakat, bahkan membuat jalan jelek ya. Banyak masyarakat yang kena debu, kesehatan, terus kecelakaan. Nah, ini juga berarti means perusahaan tersebut nggak berdampak positif bagi masyarakat sekitar gitu. Makanya di demo sehingga harapannya ini bisa mereka bisa membangun jalan sendiri atau lewat jalan alternatif lewat sungai dan lain sebagainya. Jalur sungai pun juga sama, mereka menggunakan tongkang dan tongkang pun juga sempat berapa kali menabrak jembatan termasuk jembatan Auduri yang berdampak pada ya membahayakan masyarakat pengguna jembatan tersebut, sedangkan membangun jembatan kan juga nilainya sangat besar seperti itu. Kemudian komponen yang perlu dikaji dari sisi sosial ini ada demografi, kemudian ada budaya, kemudian juga kesehatan masyarakat. Nah, dari sisi demografi rekan-rekan, jadi perubahan struktur penduduk. Jadi kalau misalnya di suatu daerah jumlah masyarakat umur yang di bawah 10 tahun berapa, di bawah 10 sampai 20 tahun berapa, 10 sampai 30 tahun berapa ya. Kemudian jenis kelamin, pendidikannya lulus tingkat pendidikan tinggi berapa, SMA berapa atau pendidikan SMP SD berapa gitu ya. Agama ya berapa yang menggunakan yang apa yang menganut kepercayaan agama gitu ya. Berapa jumlahnya gitu, itu juga salah satu perubahan demografi yang terus berubah dan berkembang ya. Misalnya jumlah penduduk ya, setiap berapa tahun sekali akan dilakukan sensus penduduk sehingga masyarakat pemerintah tahu jumlah masyarakat Indonesia saat ini misalnya sudah mencapai 280 juta jiwa gitu ya, untuk keperluan nanti pilkada dan lain sebagainya. Kemudian juga perubahan tingkat kepadatan penduduk. Misalnya di kota Jambi dibandingkan dengan di Sarolangun atau di Kuala Tungkal ya pasti jauh lebih ramai di kota Jambi misalnya seperti itu. Kemudian perubahan komposisi tenaga kerja baik tingkat partisipasi angkatan kerja maupun pengangguran, berapa jumlah tingkat pengangguran, berapa jumlah yang bekerja, itu juga sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat juga seperti itu. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat bahwa suatu daerah, wah di sini masyarakatnya ternyata berprofesi sebagai petani sawit misalnya ya, daya beli masyarakatnya bagus di sana gitu. Atau misalnya di sini sektor jasa yang bagus, atau di sektor perdagangan, itu juga sangat berpengaruh terhadap pada saat teman-teman membuat suatu studi kelayakan yang mendalam gitu ya. Kemudian dari unsur profil budaya, kemungkinan perubahan kebudayaan melalui perubahan adat istiadat, nilai dan norma, perubahan warisan budaya, perubahan situs purbakala ya, perubahan sikap persepsi masyarakat terhadap rencana kegiatan usaha. Jadi kayak mungkin di ranah Minang misalnya dia, karena saya lama di Padang juga di Sumatera Barat, mereka mungkin menolak untuk misalnya pembangunan jalan tol gitu ya. Jadi memang tanah ulayat itu bagi mereka sangat sakral sehingga nggak bisa dijual belikan seperti itu. Jadi beberapa masyarakat yang memiliki budaya yang kuat itu juga kita harus juga memperhatikan seperti itu. Jadi harus bisa memperhatikan budaya yang ada. Ya yang tadi saya bilang, di mana bumi dipijak, langit dijunjung, kita harus bisa melihat budaya masyarakat yang ada di sekitar sana seperti itu. Kemudian perubahan kesehatan masyarakat ya, parameter lingkungan yang terkena dampak rencana pembangunan gitu ya.
Misalnya tadi ya pembangunan smelter misalnya ya tambang gitu ya, apakah berdampak pada kondisi pernapasan masyarakat yang ada di sana, kondisi udara, kondisi pembuangan limbah AMDAL misalnya limbah dari pabrik misalnya ya, kondisi terjadinya pencemaran ya, yang ini juga ternyata bisa berdampak sangat fatal dan bisa didemo masyarakat sehingga ketika kita membuat studi kelayakan bisnis, kita membuat pabrik di tengah kota dan di demo masyarakat akhirnya pabriknya ditutup gitu ya. Jadi kita harus juga melihat oh ternyata buat studi kelayakan membuat pabrik ternyata harus jauh dari masyarakat, harus di jauh sehingga bisa menekan angka pencemaran misalnya ya, atau penyebab penyakit pada masyarakat sekitar gitu ya. Nah, yang terakhir ada aspek politik. Jadi dalam menjalankan bisnis, perusahaan juga harus melihat nih kondisi politik saat bisnis itu dibangun, ya kondisinya seperti apa, apakah politiknya stabil, ya, atau lagi perang saudara, ya, ataupun misalnya terjadi kudeta segala macam, sehingga ini juga sangat mempengaruhi kondisi suatu daerah. Misalnya teman-teman pengen mengembangkan cabang di Israel atau di Palestina atau di jalur Gaza yang lagi bergejolak ya mungkin teman-teman harus mikir juga ya nggak mungkin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman kenapa Singapura itu maju salah satunya adalah mereka memiliki kondisi perekonomian yang stabil, kemudian kondisi politiknya yang stabil ya, mereka sangat anti korupsi ya, masyarakatnya patuh, masyarakatnya taat ya, kalau misalnya mereka buang sampah sembarangan kena denda, merokok sembarangan kena denda ya, itu juga sangat berpengaruh terhadap kondisi kita melakukan suatu studi kelayakan bisnis. Gak mungkin kan kita akan melakukan investasi di negara-negara yang berkonflik seperti itu ya. Nah, ini contohnya. Indonesia saat ini sudah memasuki ya perubahan ya di tanggal 20 Oktober misalnya ya, ada peralihan ke presiden yang baru. Tentunya harapannya masyarakat sangat berpengaruh, sangat apa ya, sangat berharap banyak terhadap kabinet presiden Pak terpilih Pak Prabowo dan Mas Gibran misalnya, yang harapannya bisa membuka perekonomian lebih hebat lagi ya, menuju Indonesia Emas 2045 yang tentunya kita harapkan semua ya. Setiap pemimpin saya pikir punya kelebihan dan kekurangan, tapi masyarakat sudah memilih dan harapannya ini bisa kita harapkan dan kita doakan yang terbaik ya bagi pemimpin-pemimpin kita bisa merubah dan menuju Indonesia lebih baik lagi ya, seperti itu. Dan teman-teman di sini juga sebagai calon-calon leader ke depannya, siapa tahu nanti ke depannya teman-teman jadi menteri ya, jadi pengusaha hebat misalnya, yang tentunya juga sangat berpengaruh terhadap kondisi politik di Indonesia. Kemudian kondisi politik misalnya contoh di US ya, United States ya, bagaimana pertarungan ya antara Harris ya, Kamala Harris ya, sama si Presiden Trump ya, yang sebelumnya pernah jadi presiden dan sekarang mencalonkan lagi ya, dan tentunya ini juga sangat luar biasa ya, berpengaruh ya, bagaimana misalnya contohnya si Elon Musk ya mendukung terang-terangan si Presiden Trump, yang tentunya ini juga berpengaruh ya terhadap kondisi politik di Amerika sendiri ya. Jadi teman-teman harus melihat banyak sisi ya dari kondisi ekonomi, sosial dan budaya dan politik ya. Ini ternyata sangat berpengaruh dalam kita melakukan penilaian suatu studi kelayakan bisnis. Jadi aspek ini juga sangat penting dalam kita membuat suatu penilaian studi kelayakan, apakah bisnis yang kita buat ini bisa dijalankan lewat analisa sosial, ekonomi, ya, budaya, tadi ya, politik, sehingga harapannya tujuan studi kelayakan bisnis adalah minimalisasi kerugian bisnis yang akan dijalankan. Kalau misalnya, wah di Bungo kita nggak layak nih buat di sana karena misalnya daerahnya nggak aman misalnya gitu ya. Jadi kita bisa melihat, wah ternyata daerah Bungo ini saat ini belum kondusif. Jadi kita jangan buka cabang dulu di sana. Teman-teman bisa mengungkapkan dalam bentuk data dan disajikan ke atasan teman-teman, ke manajemen, sehingga manajemen akan tahu, oke, kita hold, kita coba kembangkan atau membuka cabang di daerah lain seperti itu. Oke, saya pikir cukup ya untuk materi di sore hari ini. Kita akan ketemu di materi berikutnya. Sebelum saya absensi, saya coba update terkait tugas kuliah di minggu depan ya. Di tugas kuliah minggu depan jangan lupa ya yang ngulang ya, yang
jarang buat tugas ya, tolong dibuat tugasnya setiap minggunya. Sayang waktunya nanti ngulang lagi di tahun-tahun berikutnya sampai di DO kan sayang teman-teman diberikan rezeki sama orang tuanya untuk bisa kuliah. Banyak sekali di luar sana yang pengen kuliah kayak teman-teman. Tolong hargai waktunya, tolong hargai orang tuanya lewat ya kuliah dengan benar ya. Nah, tugas minggu depan, tugas ketiga di Google Sheet, link tugas sudah saya buat. Tugas ketiga, teman-teman membuat, carilah ya perusahaan bebas ya teman-teman bisa cari di internet, misalnya Bank Mandiri, Telkom ya misalnya ya, atau misalnya Unilever, Mayora, Tempo, Scan Pacific, Lenovo, Acer ataupun semua perusahaan yang teman-teman pengen analisa yang bergerak di bidang barang atau jasa misalnya jasa perbankan, telekomunikasi barang, misalnya smartphone, Samsung, Apple gitu ya. Lakukan analisa dari strategi marketing mix, misalnya Apple strategi produknya seperti apa, place-nya apa, promotionnya apa, price-nya seperti apa. Kemudian lakukan analisa SWOT dari masing-masing perusahaan tersebut ya. Jadi teman-teman silakan pilih, misalnya pilih satu perusahaan, Samsung misalnya, tapi teman-teman melihat secara mendalam, analisa marketing mix 4P-nya, kemudian analisa SWOT-nya. Jadi nanti misalnya teman-teman dijadikan dalam bentuk 5 halaman PowerPoint ya analisanya, kemudian teman-teman jelaskan seperti biasa dalam bentuk video dan upload di YouTube ya seperti biasa. Link YouTube-nya nanti teman-teman upload di Google Sheet di minggu depan, paling lama hari Selasa depan, tanggal 5 November sebelum jam 5 sore ya. Kemudian yang presentasi minggu depan hasil tugasnya ada Cindy, Puja Maharani, dan Diah Adi Ningrum ya. Oke, saya pikir cukup. Ada yang mau ditanya sebelum saya tutup, teman-teman? Andri Nathaniel, ada yang mau ditanya? Silakan. Kira-kira minggu depan buat tugas atau enggak? Tugas yang kedua ini masih bisa dikerjain nggak, Pak? Dibuat aja, nanti nilainya nggak bisa full ya, karena kan telat ya. Dikirim aja nanti PM ke saya karena link tugasnya sudah saya kunci. Jadi nanti saya yang upload sendiri nanti ke linknya ya dan saya tandain. Daripada nilainya kosong, dibuatlah tugasnya, kasih tahu temennya lagi, satu lagi siapa namanya? Si yang ulang, Muhammad Revi Akroman, CS-nya nih, jadi tolong dibuat, dikasih tahu dan tugasnya jangan sampai kosong ya. Oke, Ya, Pak. baik terima kasih. Dibuat aja nanti dikirimin. Paling lama besok lah dikirimin besok sore jam 5. Oke, saya absen dulu. Nih link tugas ini ya, link tugas. Sorry, ini link tugasnya teman-teman bisa buat di sini. Cuman tugasnya penjelasan ya. Tugas ketiganya itu deadline-nya 29 Oktober Selasa depan. Ini video penjelasan mengenai eh, perusahaan ini ya, perusahaan yang dianalisa dari sisi marketing mix dan SWOT dan analisa dua SWOT ya. Oke, oke, ini tinggal dibuat ya. Oke, kemudian untuk absen hari ini tanggal 30 Oktober, Muhammad Repi ada? Nggak masuk, Pak. Oke, ini kasih tahu ya, Andri. Andri ada? Hadir, Pak. Oke, yang rajin ya Andri. Harus lulus tahun depan. Oke, kemudian Anggun ada? Hadir, Pak. Oke, hadir. Gita, Hadir, Pak. terima kasih. Salfadila. Hadir, Pak. Tadi memang sengaja nggak open mute atau gimana? Nggak bisa jelasin. Kan banyak modus mahasiswa ditanya pura-pura nggak bisa open gitu, cam gitu, open cam apa? Jawab, Pak. Oke, tandain dulu ya. Oke, Kristen Martinus. Hadir, Pak.
Oke. Putri Soleha, Sakila. Hadir, Pak. Oke. Diah Adningrum, Hadir, Pak. Suci Dinati. Ini nggak datang juga ya, nggak masuk. Tandain dulu calon-calon temennya Andri sama Revi. Kemudian Cerita Manalu ada. Hadir, Pak. Oke. Dini sakit ke rumah sakit tadi. Saiful Muarif ada. Hadir, Pak. Oke. Puja Maharani. Hadir, Pak. Oke. Rahmania Fatimah. Hadir, Pak. Cindy Natasha Malau. Hadir, Pak. Dwi Hendra. Hadir, Pak. Syarani. Hadir, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Rekan-rekan semua, teman-teman, saya akan mendorong teman-teman untuk kebiasa untuk bekerja deadline. Jadi harapannya mohon bisa bantuannya untuk bisa mengikuti pola belajarnya. Kita belajar jarak jauh. Saya di Jambi, di Bengkulu, teman-teman di Jambi. Dan saat ini perusahaan juga sudah mulai transformasi ke remote working. Jadi kalau teman-teman di Bali ya main di Bali itu banyak sekali bule-bule itu sambil liburan di Bali mereka sambil kerja remote gitu ya. Kantornya ada yang di US, ada yang di Eropa gitu ya. Dan mereka dapat gaji Amerika atau gaji Eropa dan hidup di Bali dengan santai dan nyaman gitu ya. Jadi ini membiasakan diri buat teman-teman udah kebiasa bekerja dengan remote, lewat belajar lewat Zoom ya. Kenapa saya membiasakan untuk tempat-tempat membuat video? Karena teman-teman, kalau saya pikir kalau menjawab tugas kayak tadi ya, pertanyaan yang saya berikan, teman-teman cari di ChatGPT atau di Googling ya, kemudian menjawab, menjelaskan, itu udah biasa. Tapi kalau misalnya teman-teman membuat tugas, mengopi dari referensi dalam bentuk PowerPoint dijelaskan itu kan teman-teman akan menjelaskan lagi ya, makanya teman-teman akan lebih dalam lagi walaupun teman-teman membaca ya, mencari tugas mengcopy dari website dan lain sebagainya, teman-teman akan membaca dan menjelaskan dan daya ingatnya juga akan lebih dalam. Makanya saya pengen teman-teman terbiasa untuk ke sana dan terbiasa literasi menggunakan digital seperti itu ya, karena saat ini kita nggak bisa lepas dari digital. Oke, saya pikir cukup. Ya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya pengen mahasiswa saya ini saya dorong biar lebih maju, biar bisa bersaing sama lulusan-lulusan dari kampus dari Jawa ataupun lulusan dari luar negeri. Jadi teman-teman harus bisa merubah gayanya. Kalau dulu belajarnya, aduh ya biasa-biasa aja. Kalau sekarang kalau biar bisa bersaing ya teman-teman harus bisa melatih dirinya. Saya hanya membantu membukakan pintu, merubah mindset. Karena kalau misalnya teman-teman belajar studi kelayakan bisnis, teman-teman sebenarnya nggak usah kuliah, teman-teman bisa baca buku, bisa baca di internet, bisa cari di YouTube ya. Tapi kalau misalnya mindset ya, orang beda antara orang kuliah dengan tidak kuliah itu adalah mindsetnya ya. Mereka teman-teman bisa membangun networking ya. Kita mungkin dari berapa 10 orang yang kuliah saat ini ya, kita nggak tahu ada, mungkin bisa aja yang Andri Nantanel ini yang kita lihat, wah kakak ini ngulang ya berarti malas mungkin segala macam. Ternyata dia nanti 10 tahun lebih lagi jadi direktur gitu. Kita nggak tahu ya. Jadi jangan pernah meremehkan. Yang seperti pernah saya jelaskan di awal bahwa setiap orang tuh punya potensi masing-masing. Jadi saya yakin semua orang di sini punya kemampuan yang sama ya. IPK yang 3,9 belum tentu kalah sama IPK yang 2,3. Kita nggak tahu nasib orang dan lain sebagainya. Jadi lakukan yang terbaik, wujudkan mimpi-mimpinya dan banggakan kedua orang tua ya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Materinya nanti akan saya share. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Makasih ya.